Ini bukan berarti kalau Allah tidak memuji, Allah tidak akan mengetahui. Maka ayat ini bermakna ujian-ujian yang Allah berikan itu justru adalah peluang bagi kita untuk membuktikan bahwa kita termasuk orang-orang yang bersungguh-sungguh dan bersabar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muslimun rahiman wa rahimakumullah. Dua ayat terakhir yang dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala untuk mengmuqaddimahi bab sabar ini. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 153. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Ini penting Ibu sekalian. Dan kalian memohonlah pertolongan kepada Allah. Bis-sabri was-shalah, dengan alatnya itu bersabar dan sholat. Ini penting karena banyak di antara kita yang apabila mendapatkan kesulitan, kita tidak langsung connect dengan dua hal ini. Tidak langsung connect dengan dua item ini. Sehingga pertolongan Allah itu akan relatif jauh atau tidak segera datang. Karena apabila dua hal ini kita terapkan, kita mengupayakan pertolongan Allah melalui bersabar dan sholat, maka sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ista'inu, kalian minta pertolongan, mengupayakanlah pertolongan. Bis-sabri was-shalah. Banyak orang ketika mendapatkan masalah itu tidak bersabar. Tidak bersabarnya gimana? Sering masih saya lihat status atau story. Ya, ini bentuk ketidaksabaran yang halus. Ibu atau mbak itu biasanya cewek. Kebanyakan cewek. Bikin story. Biarlah hari ini engkau menzalimiku, tapi tunggulah kelak. Misalkan seperti itu. Jadi mendapatkan satu ketidaknyamanan itu langsung curhat ke status atau ke story. Ini kan tren Pak. Atau ke Facebook gitu. Ke Facebook. Nah, ini merupakan seolah-olah seperti ekspresi kesabaran, tapi dengan kemudian memblow up ke media sosial, itu berarti dia berkeluh kesah kepada manusia. Ini kita hindari. Cukuplah kita bersabar. Bersabar itu urusannya langsung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak ini kalimat yang lembut tadi. Oh, banyak kalimat yang mengumpat-umpat. Nah, ini jangan sampai kita masuk ke menyalahkan keadaan. Menyalahkan keadaan atau tasadur. Kemarin sudah kita bahas di dalam bab yang ikhlas itu. Jadi tasadur itu yang tidak diperkenankan. Terus besar. Nah, ternyata kesabaran di dalam menerima suatu musibah, kesabaran dalam satu menghadapi kesulitan, menghadapi kerutan jalan hidup,
itu merupakan satu solusi tersendiri. Dengan bersabar, dengan kita apalagi bisa ridho, apalagi bisa syukur, insya Allah, itu sudah selesai urusan. Tidak perlu berkeluh kesah kepada manusia, apalagi media sosial. Media sosial itu urusannya sudah berpublik, tidak hanya ke seseorang. Ini terus juga sholat. Karena Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW apabila memperoleh kesulitan, maka beliau sholat doa. Jadi ketika ada kabar yang tidak menyenangkan atau ada berita yang disitu jadi masalah buat kita, maka langkah pertama adalah ambil wudu, kemudian sholat 2 rakaat. Ini kemudian yang berkembang dipahami orang sebagai sholat hajat. Yang dipahami oleh orang-orang sebagai sholat hajat. Sebenarnya bukan sholat hajat begitu, enggak. Tetapi di dalam rangka menghadapi sesuatu yang berat, maka kita membutuhkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melalui connect langsung, kita membuka pintu komunikasi kita langsung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat 2 rakaat. Kita waktu misalnya pas di sarawak, terus bawa HP, biasanya terus di WA sama ibu di rumah, Pak, kambingnya yang sudah ditaruh orang ini nanti sore mau diambil, ini ternyata mati, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Disalah langsung, ambil air itu di sungai, kemudian dibubuk itu sholat 2 rakaat. Sama. Adukan kepada Allah, ya Allah, ini kehendakmu. Kamu pasti memiliki rencana yang lebih baik. Aku pasrah, aku ridho, dan aku bersyukur Engkau menjadikan ini, menimpakan ini padaku. Masya Allah. Pak, dulu karena sudah beli makanan, iya sudah. Iya. Jangan kenapa tentu, terus saya ini artinya itu marah-marah. Udah. Jadi itu caranya. Seorang anak gadis sudah dipinang oleh keluarga yang terhormat, misalnya. Kemudian sudah dipersiapkan semua dengan senang hati. Kurang 2 hari dapat kabar. Ternyata calon mempelai lagi yang pegawai Pertamina itu meninggal dunia. Akhirnya undangannya sudah tersebar lagi itu disusuli lewat telepon ini. Mohon maaf, acaranya dibatalkan karena yang calon mempelai laki-laki meninggal dunia. Oh, ini satu pukulan yang luar biasa. Nah, orang yang menerapkan Al-Qur'an 193 ini ketika mendapati sesuatu yang sangat berat seperti itu, maka hal yang pertama yang dilakukan adalah membuka komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabar dalam makna tidak terjerumus dalam tasakhud, ya. Dan itu merupakan satu bentuk imunitas atau satu bentuk terapi utama dan pertama. Kemudian mampu mengambil air wudhu dan mampu berkomunikasi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengeluh kesahkan atau mengajukan hal yang dirasa hatinya itu dalam rangka memohon solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah punya rencana yang terbaik. Jadi innallaha as-sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Ma'iyah itu kebersamaan. Jadi ayat ini menyatakan innallaha as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Apakah orang-orang yang tidak bersabar tidak dibersamai Allah? Kalau mau dikembangkan lagi, apakah orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir itu tidak dibersamai oleh Allah? Tetap. Jadi kebersamaan Allah itu meliputi 2 hal. Ada 2 jenis
dua kategori. Ya, ada dua kategori kebersamaan, ya, kebersamaan yang bersifat umum dan kebersamaan yang bersifat khasah khusus. Yang bersifat umum ini meliputi pengetahuan, pendengaran, pengetahuan Allah terhadap segenap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah luput dari pengawasan Allah kepada seluruh makhluk sekecil apapun. Dalam ayat yang pernah kita bahas itu, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini makna yang umum. Baik orang kafir, baik orang fajir, orang fasik, orang musyrik, semua dibersamai Allah dalam makna semua diketahui, dipantau, dilihat, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi yang Inna Allah ma'as-sabirin ini yang bermakna ma'iyatul khassah, yang kebersamaan yang secara khusus, yakni kepada orang-orang yang beriman. La tahzan inna Allah ma'ana. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendampingi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di goa, di salah satu goa persembunyian, dan kemudian diketahuilah para pengejar itu mengetahui bahwa beliau berdua ada di gua itu, maka Sayyidina Abu Bakar sedemikian ketakutan, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendinginkan hati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan beberapa kalimat, diantaranya adalah la tahzan, jangan khawatir, jangan bersedih, ini Allah ma'ana. Nah, kalimat ini dan inna Allah ma'as-sabirin tadi itu adalah kebersamaan Allah yang bermakna khusus. Nah, ini kebersamaan Allah yang bedanya dengan yang kebersamaan Allah yang bermakna umum tadi itu. Yang bermakna umum tadi itu kebersamaan yang meliputi pengetahuan Allah, penglihatan, pendengaran, pemantauan Allah, kekuasaan Allah untuk ngapain saja terhadap makhluknya. Tapi kebersamaan yang secara khusus ini selain tadi semua adalah kebersamaan dalam makna hub atau kecintaan Allah, rahman Allah, kasih sayang Allah, dan pertolongan Allah. Ini maknanya. Maka apabila kita menginginkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa turun untuk kita, apabila kita mendambakan kebersamaan Allah dalam makna kasih sayang Allah yang senantiasa membimbing kita, dan apabila kita ingin memperoleh kebersamaan Allah dalam makna kecintaan Allah kepada kita, maka kita tumbuhkan rasa sabar itu. Caranya, ketika kita menghadapi semua kesulitan, maka kita balik langsung kesadaran kita kepada kesabaran dan sholat hati. Wasta'inu bis-sabri was-salat, innallaha ma'as-sabirin. Ini penjelasan surah Al-Baqarah 153. Sedemikian penting kita bersabar sehingga menimbulkan pertolongan, kecintaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat terakhir yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala adalah surah Muhammad ayat 31, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Dan sungguh akan aku uji kalian hingga aku melihat, aku mengetahui mujahidina minkum, siapa di antara kalian atau kesungguhan di antara kalian, kesungguhan kalian, dan was-sabirin, dan kesabaran-kesabaran kalian. Ini bukan berarti kalau Allah tidak menguji,
Allah tidak akan mengetahui, bukan. Maka ayat ini bermakna bahwa ujian-ujian yang Allah berikan itu justru adalah peluang bagi kita setiap hamba Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan bahwa kita termasuk orang-orang yang bersungguh-sungguh dan bersabar, sehingga kita akan memperoleh kebersamaan pada Allah tadi itu. Innallaha ma'as shabirin. Jadi yang pertama yang harus kita garis bawahi adalah hatta ta'lamal mujahidina minkum wassabirin, bukan berarti Allah butuh menguji dalam rangka butuh tahu. Tidak menguji pun Allah sudah Maha tahu. Tetapi bagi kita tidak ada momen kalau tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada momen untuk bagaimana kita bisa membuktikan diri bahwa kita mujahid, bahwa kita orang yang bersungguh-sungguh dan bersabar. Maka bisa mendapatkan satu ketidaknyamanan terutama, atau mendapatkan satu karunia rezeki yang besar, mendapatkan karunia kebahagiaan yang besar. Ini harus kita sadari bahwa ini semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan peluang buat kita. Jangan sampai kita menjadi lupa diri. Kalau mendapatkan karunia kebaikan, tiba-tiba mendapatkan hadiah mobil ya PS, Pajero Sport itu langsung lupa diri. Ini juga satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seberapa kita ujian, baik ujian yang berupa kebaikan maupun ujian yang berupa ketidakbaikan, ketidaknyamanan, ini semuanya akan menimbulkan efek ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam tafsir As-Sa'di dan tafsir Jalalain, ayat ini menyatakan bahwa ujian terberat yang Allah berikan kepada setiap hamba itu adalah jihad. Adalah jihad fi sabilillah, terkait dengan hatta ta'lamal mujahidina minkum. Ini terkait dengan jihad fi sabilillah. Memang ketika turun syariat jihad itu perang, ya. Ini satu ujian terberat bagi setiap manusia, setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah mengumumkan kita jihad ke sana, ekspedisi, dakwah, jihad, perang, misalnya. Disitulah ada ujian berat atau ada persimpangan hati setiap sahabat. Totalitas beriman dan ingin berjihad atau bikin alasan. Nah, maka sekarang saudara-saudara Muslim kita di Palestina ini ada peluang besar untuk betul-betul hatta ta'lamal mujahidina minkum tadi wassabirin. Dan kita di Indonesia yang tidak berkondisi untuk jihad kita, untuk jihad fisabilillah, maka kesungguhan kita implementasikan atau kita salurkan ke dalam kesungguhan kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suami-suami yang sungguh-sungguh, jadi istri-istri yang sungguh-sungguh, jadi takmir yang sungguh-sungguh, jadi ketua RT, ketua RW, jadi pejabat yang sungguh-sungguh, jadi siswa-siswi yang sungguh-sungguh. Ini makna mujahidina. Otomatis kalau kita bersungguh-sungguh, maka Allah akan melihat kita, Allah akan mendapati kita sebagai hamba yang mujahidina minkum tadi itu, ya, wassabirin, dan seberapa kita bersabar di dalam menghadapi, di dalam mengarungi kehidupan ini. Jangan dianggap kita itu salam sinalam. Jangan dianggap orang yang kelihatannya harmonis, kelihatannya ngumpul sekeluarga kecukupan semua itu sudah diuji semua. Sebaliknya jangan kemudian memandang sebelah mata kalau
keluarga misalkan istrinya sampai ke Hong Kong, misalkan atau suaminya nggak pernah pulang-pulang, ya misalkan ini jangan kita pandang sebelah mata dia lagi tidak bahagia. Setiap orang punya konten ujian masing-masing, dan itu sudah ditakar oleh Allah. Setiap orang punya daya imun atau daya kekuatan di dalam menerima ujian. Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan menimpakan ujian itu kecuali sebatas kemampuan orang yang diuji. Disitulah potensi bersabar atau sesungguhnya bersabar itu berpeluang bisa dilakukan oleh siapapun meskipun ujiannya itu macam-macam. Rumusnya ujian yang macam-macam itu sudah di dalam platform atau di dalam takaran yang memang Allah sudah takaran. Demikian ya, sudah bisa. Kita sudah selesaikan 6 ayat ini sebagai mukadimah. Insyaallah akan kita mulai masukin hadis-hadis yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi dalam rangka mengajarkan kita tentang kesabaran di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Kita akhiri, nanti kita kalau ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu bisa sambil ngobrol usai sholat isya di luar sambil santai saja. Kita akhiri subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.